Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudah. Ashab al-fadilah, hadaratul ulama wal masyayikh, dzurriyyah al-marhum wal maghfurlah, Syekhuna Ahmad Jumhur, aqadahullah fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Ashab al-ma'ahid, ashabatul kisufiyah, al-mukarram Kiai Zaim, Al-Mukarram Kiai Deden, sahibi wa azizi Bapak Man Skandar, ini teman lama ini, dan Ibu Nyai, terutama Ibu Nyai Yani'ah. Maaf kalau nggak bisa menyebut nama-nama para pejabat pemerintah, pengurus NU, wilayah dan cabang, Badan Otonom Muslimat Fatayat, Ansor, Pagar Nusa, Ibnu PNU, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati wa Hudur. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya saya dapat silatul arham dengan dzurriyyah almarhum al-maghfurlah Syekhuna Kiai Ajengan Kiai Haji Ahmad Jumhur rahimahullah, dalam rangka zikra wafatih yang ke-26. Semoga pertemuan kita kali ini ala barakatillah, mengenang jasanya para ulama luar biasa. Sepanjang masa, sepanjang sejarah, yang paling berjasa besar adalah para imam, para ulama. Pemerintah juga ada jasanya. Tapi kalau dibandingkan dengan jasanya ulama, bukan apa-apa. Raja-raja yang bagus yang tertulis dalam sejarah Islam mendapatkan tarikh yang positif, bisa dihitung. Bisa dihitung dengan jari. Ya, Umar bin Abdul Aziz, Al-Rashid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq, Al-Mutawakkil, itu saja. Lainnya mana? Itu raja-raja Islam yang positif. Kecuali Khulafaur Rasyidin, 4 orang itu sudah pengecualian itu. Kalau setelah itu, yang betul-betul berjasa terhadap peradaban Islam, kemajuan Islam, dimulai Harun Rashid, diganti putranya Al-Ma'mun, diganti adiknya Al-Mu'tasim, diganti adiknya Al-Wathiq, diganti adiknya Al-Mutawakkil. Setelah itu sangat-sangat kecil perannya dalam hal membangun peradaban kemajuan Islam. Tapi kalau para ulama sejak tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama sampai sekarang sepanjang sejarah, sangat-sangat berjasa besar membangun peradaban kemajuan Islam. Dan sangat bermanfaat ila yaumil. Contoh, ketika zaman Rasulullah, Quran tidak ditulis. Sebagian sahabat ada yang nulis Quran tapi tidak lengkap.
Ada yang nulis surat Baqarah, ada yang nulis surat Yasin. Tulisannya melalui apa? Ditulis di tulang, kulit onta, tulang. Nah, jadi sahabat yang punya perpustakaan itu isinya tumpukan tulang, tumpukan kulit. Bukan lemari kitab yang bagus, bukan. Itu pun tidak ada satu sahabat pun yang mempunyai tulisan Quran 30 juz. Nggak ada. Nggak ada. Baru Quran ditulis setelah Rasulullah wafat. Kenapa sahabat gak butuh tulisan? Karena hafal. Abdi hafal kulhu, gak butuh tulisan saya. Ya kita hafal kulhu kan, gak butuh tulisan kan. Al-Fatihah, Falak, Nas hafal kan, penting untuk tahlilan. Kalau gak hafal gak dapat berkat itu. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq baru punya pendapat, punya gagasan. Tidak mungkin umat Islam seterusnya hafal Quran. Tidak mungkin. Tukang sayur, peternakan ayam, peternak ayam, sapi, kerbau, onta, apa bisa hafal Quran semuanya. Enggak mungkin. Oleh karena itu, Quran harus ditulis. Itu pun musyawarah dulu. Karena akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Akhirnya sepakat. Sayyidina Umar mendukung, Ali mendukung, membentuk tim Kutabil Wahyi. Penulis Al-Quran 10 orang. Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Ibnu Mas'ud, Ibnu As, Sayyidina Ali, Muawiyah. Kenapa Sayyidina Ali anggota bukan ketua? Bukan, karena Ali berjuang di lapangan juga. Jadi bukan hanya penulis Quran, bukan. Dengan kesibukan sangat banyak, tidak mungkin Sayyidina Ali nomor 1 enggak. Yang pertama Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit. Nah, saya ditulis dibagi ke kota-kota. Kota Mekah, kota-kota sudah masuk Islam, nah Yaman. Tidak lama kemudian setelah Sayyidina Utsman bin Affan jadi khalifah, satu kota dengan kota yang lain baca Qur'annya tidak sama, bertentangan. Di sini ta'qilun, di sana ya'qilun. Di sini tafakkur, di sana yatafakkarun. Wah, pokoknya bertentangan. Maka Sayyidina Utsman mempunyai pikiran Quran harus ditulis ulang. Bentuk lagi tim, sama timnya dengan Sayyidina Abu Bakar, ditulis ulang yang sudah tersebar di kota-kota, ditarik ke Madinah, dibakar. Kecuali satu itu yang resmi. Maka sampai sekarang namanya Rasm Utsmani. Apa namanya? Mushaf Quran yang ditulis zaman Sayyidina Utsman. Bukan mushafnya Bang Utsman, bukan. Nanti Pak Haji Utsman, bukan. Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, tapi mushaf yang ditulis zaman Sayyidina Utsman, saya punya fotokopinya di rumah. Saya saja tidak bisa baca, apalagi Bapak. Kenaon? Titik saja, ba, ta, sa, sama. Jim, ha, kho, polos. Dal, dal, ro, zain. Gak ada titiknya semuanya. Tidak mungkin umat Islam bisa baca Quran. Orang sahabat bisa barangkali. Tapi selain sahabat gak mungkin bisa. Maka ada ulama. Ulama bukan sahabat ini. Tahun 59 Hijriah. Wad'un nuqat al-huruf. Menggagas titik menyempurnakan huruf. Ba titik 1 di bawah, ta 2 di atas, ta 3 di atas, jim di tengah, ha non titik, kho atas, 1 di atas. Namanya Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali. Sabu
Ya, tahun 59 Hijriah. Baru mulai jelas baca Quran. Huruf satu dengan yang lain ada bedanya. Sudah ada titik pun masih banyak umat Islam sulit baca Al-Quran. Gak gampang. Maka tahun 170 Hijriah ada ulama besar. Bukan orang Arab. Bukan orang Yaman, bukan. Orang Persia. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kota Farah itu Afghanistan sekarang. Imam Khalil menggagas syakal. Fathah, Dhammah, Kasroh, Fathaten, Dhammaten, Kasroten, Tasdid, Sukun. Itu namanya yang bikin namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sama Bu? Awas kalau lupa poho. Sudah ada titik, ada harokat, mulai terang baca Quran. Tapi sebagian umat Islam mengeluarkan suara dari tenggorokan, makhraj namanya. Makhraj namanya. Keluarnya suara dari tenggorokan banyak yang salah. Contoh orang Banyumas, Kebumen, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, sampai sekarang. Kiainya bukan orang awamnya, kiainya masih kalau panggil saya Al-Mukarram Kiai Sangit Ngakil. Ahli Sunnah wal Jamaah. Innallah wasimun ngalim sampai sekarang. Itu kiainya bukan orang awam, bukan. Monggo Kiai Sangit gitu, monggo. Artinya suara mengucapkan huruf dari tenggorokan salah. Maka ada kebutuhan mendesak menciptakan metode baca Quran supaya benar. Lahirlah atau muncullah Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam sahabu tahun 224 Hijriah bikin ilmu tajwid tilawatil Quran. Baru ada idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, mad jaiz, itu biguna, bigarhuna, ikhfa syafawi dan seterusnya lah. Baru ada tahun 224. Ini jasanya besar enggak Pak? Besar enggak jasanya itu? Ya Allah. Sa'ila yaumil qiyamah pahalanya itu. Ulama itu. Yang luar biasa Pak Man. Imam Abu Ubaid ini di samping penggagas tajwid punya kitab, punya tulisan Al-Amwal tentang bagaimana mengembangkan ekonomi bisnis. Besar kita besar, satu jilid besar. Jadi ini menciptakan ilmu tajwid tapi juga paham tentang ekonomi. Mudah-mudahan Kiai di Jawa Barat yang kayak gitulah. Ngaji bisa, hafid Quran, mesin apal, mesin paham. Internet bisa, gitu kadang gitu. Bukan hanya ngaji saja. Abu Ubaid penggagas ilmu tajwid tapi juga punya karangan tentang ekonomi. Nah, itu jasanya ulama. Ada lagi. Tahun 99 Hijriah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz sedih, prihatin. Banyak sekali hadis palsu. Gimana caranya ini? Supaya menseleksi hadis. Mengumpulkan para kiai, para ulama. Siapa yang bisa menggagas metode menseleksi berita hadis? Tidak ada yang angkat tangan kecuali satu orang. Namanya Syekh Syihabuddin Ar-Romahurmuzi. Siapa Bu? Gampang apakahnya gampang. Mantan ketua P3. Ya gampang apakahnya. Romahurmuzi. Dari kota Romahurmuz, Persia. Bukan dari Arab bukan. Saya insya Allah sanggup. Seminggu menghadap lagi. Sudah selesai. Apa namanya? Ilmu mustalahil hadis. Coba gimana terangkan? Hadis bisa sahih
kalau memenuhi syarat 4. Satu, muttasil, antara murid dan guru ketemu langsung. Kalau nggak langsung nggak sahih. Seperti saya mengatakan, Mbah Hashim berkata, bohong saya, nggak pernah ketemu kok. Gus Dur berkata, benar, saya ketemu Gus Dur. Kecuali kalau saya mengatakan, kata Gus Dur, kata Kiai Wahid Hashim, kata Mbah Hashim, itu baru benar tuh. Namanya muttasil. Namanya. Yang kedua syaratnya, gurunya ini dhabit, tidak pernah lupa. Bukan pelupa guru ini. Yang ketiga, gurunya thiqah. Tidak pernah nyolong sendal di masjid. Contoh barang kecil lah, barang kecil kan. Kalau di kitabnya tidak pernah nyolong 1 buah bawang merah. Itu kan berarti barang kecil. Tapi nggak pernah itu. Nomor 4, adil. Baru sahih. Kalau syaratnya kurang 1, turun hasan. Kurang 2, dhaif. Dhaif faktornya banyak. Mauquf, maqtu, munqati', mursal, mu'allal, mu'dhal. Diajarkan tuh di sini, di dia diajarkan tuh. Alhamdulillah. Itu jasanya ulama. Jasanya coba. Saya namina saya. Saya namina ulama teh. Poho masyaallah. Ayo, saya ulangi. Yang bikin titik siapa? Yang bikin harokat siapa? ilmu tajwid. Ya, nggak bisa diulang, udah nggak bisa diulang. Ada orang baca Quran. Wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Salah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar bacanya wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Wa rasulah lu ya. Paham tuh? Kalau wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulnya. Kalau wa rasulah, Allah dan Rasulullah tidak melindungi orang musyrik. Lahillah ilmu nahu. Yang gagas ilmu nahu bukan orang Arab. Tuh heran, saya juga heran tuh. Orang Persia. Namanya Imam Amr bin Qumbur. Siapa? Yang terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh. Saya punya kitabnya, namanya Alkitab, 5 jilid. Lahillah ilmu nahu. Masih terus. Masih kuat, apal-apalnya masih kuat. Imamuna Imam Asy-Syafi'i. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Imam Syafi'i teh lahir di Gaza. Ini orang Arab. Syafi'i orang Arab. Lahir kota Gaza, Palestina yang lagi digempur oleh Israel nih. Lahir Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah. Wafat di dusun Fustat, Mesir, pinggiran Kairo lah, pinggiran. Dusun Fustat, Kairo, tahun 204. Jadi umurnya hanya 54, ya Allah. Saya 74. Mulai hari ini saya 74. Kemarin ulang tahun. Aman Iskandar berapa? Pak Aman Iskandar berapa? Enggak, Pak 75. Tapi masih awet mudanya. Insyaallah. Ada orang umurnya panjang tapi sempit. Ada orang umurnya pendek tapi jembar. Seperti saya nih, panjang tapi sempit, ya lumayan suara satu untuk dukung Muhaimin Iskandar lah, PKB. Satu suara. Ada umurnya pendek tapi jembar, manfaat. Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur,
39. Tapi wafatnya kecelakaan di Bandung ya, kecelakaan di Bandung. Tapi sudah berjasa besar. Hafal Quran, hafid Quran. Dan anggota BPUPKI. Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya. Imam Syafi'i suatu hari dapat surat dari gubernur Mawaro an-Nahr, Transoksania, Afghanistan dan sekitarnya lah, itu namanya Mawaro an-Nahr. Bahasa Arab dulu ini, bahasa istilah kuno lah. Sebelah sananya Bengawan, Afghanistan dan sekitarnya. Gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Sahabu? Kalau lupa awas. Dibuka surat, dibaca oleh Syafi'i. Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ayo Rabi', naktub ar-risalah. Ayo nulis surat. Menjawab pertanyaannya gubernur. Imam Syafi'i dikte, imla dikte, Rabi' nulis. Akhirnya risalahnya Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Suratnya Imam Syafi'i 300 halaman. Jadilah kitab Ar-Risalah. Mudah-mudahan kiai-kiai di sini pernah lihat lah enggak? Ya walau enggak pernah baca, lihat aja pernah. Jarang kiai-kiai baca kitab itu. Lihat aja belum pernah barangkali, kebanyakan. Isinya apa isinya? Ringkas saja Bu. Kalau enggak ringkas 2 tahun 4 semester. Gubernur, kalau Anda ingin paham syariat Islam dengan benar, pertama harus paham ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat Quran tidak satu macam, berbagai macam. Ada ayat mutlaqah, absolut. Qul huwallahu ahad. Selesai udah, nggak usah tafsir. Ada yang butuh ditafsir. Bukan tafsir, ada di melihat kondisi, kondisional. Muqayyadah. Apa? Athi'ullah wa athi'ur rasul. Itu mutlak. Tapi wa ulil amri minkum, lihat kondisi. Taatlah kepada Allah Rasulullah mutlak. Taatlah kepada pemerintah kalau baik. Coba satu rangkaian kalam itu tipenya beda. Taat pada Allah Rasulullah mutlak. Wajib taat pada pemerintah kalau muqayyadah. Ada ayat mutasyabihah, remang-remang. Aula mastumun nisa. Suami istri punya wudu, senggolan batal. Naon arti senggolan teh? Kata Imam Malik, dengan syahwat batal. Kalau nggak syahwat nggak batal. Imam Hambali, lamasa musyarakah, saling merangkul, batal. Kalau tidak merangkul enggak. Tawaf, pegang istri tangannya atau jangan merangkul, jangan saling merangkul, enggak batal. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Syafi'i, suami istri punya wudu senggolan, sengaja enggak sengaja, syahwat enggak syahwat, batal. Kata Imam Hanafi, kalau Imam Hanafi, suami istri punya wudu, ciuman, pegang-pegang, sengaja, syahwat, tidak batal. Asal tidak melakukan yang satu. Ngerti yang satu? Alhamdulillah. Asal tidak melakukan yang satu nggak batal. Itu Hanafi itu. Memegang kepunyaan kita sendiri, kata Imam Syafi'i batal. Kata Imam Hanafi, masa punya sendiri batal, punya orang lain baru batal. Punya sendiri nggak batal, kata Imam Hanafi. Enggak, ini ilmiah Bu. Porno enggak apa, bukan porno enggak. Ini memegang punya sendiri. Syafi'i batal, walaupun enggak sengaja. Hanafi tidak. Kalau punya sendiri, kalau punya orang lain baru batal.
Itu namanya ayat mutasyabihah. Ada ayat umum dan khusus. Yang umum aqimus shalah, siapa saja, kapan saja, di mana saja. Yang khusus waqatilul ladzina kafaru wajahidu fi sabilillah. Perang kalau lagi perang. Masa aman gini ngebom? Di Bandung terus di Bandung di Bandung. Yang aja di Garut lah, Garut. Cirebon, Kuningan, Indramayu, Cirebon, namanya Sarifuddin dari Kuningan. Indramayu namanya Muazzam dari Karangempel. Tegal namanya Ali Dian dari Tegal Pegiringan. Pemalang Umar Patek. Dul Matin dari Batang. Banten Imam Samudra. Lamongan siapa? Amrozi, Ali Hufron, Ali Mukhlas, dan seterusnya. Wajib perang kalau lagi perang. Kalau lagi aman, masa kita ngejak perang? Ada orang non-muslim, Cina misalkan non-muslim, lewat dibunuh gitu. Nggak boleh. Jangan kan bunuh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Kamu jangan sekali-kali mencaci maki non muslim. Coba Quran itu enggak boleh mencaci maki orang yang beda Tuhan dengan kita. Yad'una min dunillah. Dakwah itu yang mencaci maki. Gak akan manfaat dakwah mencaci maki. Ayo, dakwahnya Rizik Syihab manfaat gak? Apa dengan terus maju Islam begitu? Maju. Islam maju gitu. Takbir caci maki sana sini. Gus Dur buta mata, buta hati. Said Akil bego. Ya enggak apa-apa saya bego ya. Asal jangan Gus Dur. Asal jangan Gus Dur caci maki. Kita enggak terima. Kalau saya enggak apa-apa. Walhasil misu-misu nyaci maki saja enggak boleh, apalagi membunuh kalau tidak lagi perang. Man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasbahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim nanti di akhirat berhadapan dengan saya. Barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan mencium bau sorga. Coba segitu terangnya. Ada lagi hadis laisa minna man bata sab'an wa jaru jai'un walau ghairu muslim, atau musliman kan ghairu muslim. Bukan umatku kalau tidur malam perut kenyang punya tangga kelaparan. Coba. Bukan umat saya kata Nabi Muhammad. Kita tidur kenyang perut habis makan malam sate. Tetangga kelaparan walaupun tetangga itu bukan muslim. Kita enggak boleh membiarkan tetangga kita tidak makan walaupun non muslim. Masih banyak lah hadisnya, masih banyak. Udah gitu. Itu namanya khosoh. Ada lagi Quran ayat hakiki dan majazi. Hakiki realistis, majazi metaforis. Contoh, yadullah fauqa aidihim. Tangannya Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan, Allah enggak punya tangan. Artinya qudratullah. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Malaikat berbaris, Tuhan datang, periksa barisan. Seperti upacara apa? Apel merah putih pagi Senin apa? Yang datang bukan Tuhan, perintahnya. Wa jaa'a rabbuka artinya wa jaa'a amru rabbik. Kullu man 'alaiha fan. Semua di muka bumi akan hancur kecuali wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, kecuali mukanya Allah, wajahnya Allah. Sanes muka, sanes zatnya itu artinya. Coba kalau nggak ngaji begini ngerti nggak ini? Maka bagi yang nggak pernah pesantren, silakan baca Quran, harus baca Quran dan silakan baca terjemahannya. Monggo, mangga, bagus. Tapi kalau sudah baca terjemahan Quran, jangan ngaku paling benar. Nanti fatwa nanti. Sudah khatam baca Quran.
dengan terjemahannya. Dia insinyur atau dokter atau SH lah. Fatwa salah semua nanti. Bukan bidangnya. Saya saja kalau mobil saya rusak ke bengkel. Kalau anak saya sakit ke dokter. Kalau saya bukan bidangnya. Tapi kalau agama barangkali kita lumayan tahu. Ya, insinyur, sarjana hukum, dokter, jangan fatwa agama. Jangan. Nanti salah semua. Maulid Nabi bid'ah, ziarah kubur musyrik, tawassul bid'ah, dolalah. Ente tahu dari mana itu? Hanya modal jenggot panjang, gamis cekak, jidat hitam, semakin panjang jenggotnya semakin goblok orang itu. Ya, kiai-kiai enggak ada yang jenggotnya panjang. Yang alim-alim ya, ya Ali Maksum, ya Mahrus Ali, ya Ahmad Siddiq, ya Anwar Musaddad, enggak ada yang jenggot tuh. Ya, orang pintar-pintar semuanya. Dah. Ada sih. Walhasil kalau rinci 2 tahun Bu, sudah segitu aja ya. Sudah paham Quran sebagai bayan ilahi, belum cukup kata Imam Syafi'i dalam suratnya kepada poho-poho ya. Kata Imam Syafi'i sudah paham Quran saja belum cukup. Yang beliau katakan tulis dalam suratnya kepada namanya guru siapa? Ditulis oleh muridnya sama namanya? Harus paham hadis, gak cukup Quran. Kenapa? Karena Quran teh umum, hadis mukhassis. Quran teh mujmal, hadis mufassil. Quran teh masih masih global, hadis yang mubayyin atau muayyin. Maka harus paham hadis, tidak cukup Quran. Harus paham bayan nabawi. Kalau Quran namanya bayan ilahi, kalau namanya bayan nabawi. Hadis pun ada 4 grade. Ada hadis mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la yuhtal fil kidb wa khata. Hadis yang diriwayatkan oleh jamaah yang tidak mungkin salah, enggak mungkin bohong. Yang kedua, masyhur terkenal. Yang ketiga, aziz, ini bernilai. Yang keempat, ahad. Kenapa? Harus hadis. Contoh, Quran perintah sholat sampai 62 kali. 62 kali. Aqimus sholah, aqamus sholah, yuqimunas sholah. Berapa kali? Di Quran 62 kali. Wajib sholat. Kalau nggak sholat masuk neraka. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sehari semalam sholat teh. Ayat teh di Quran. Sholat itu 5 kali. Ayat teh. Yang bilang ayat nggak pernah baca Quran, yang bilang ayatnya. Kalau baca Quran bahasanya kulhu falak nas saja. Namanya sholat teh naon, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ayat di Quran? Teu aya. Coba baca Quran sekali-kali coba. Sampai khatam. Enggak ada. Hadislah yang menjelaskan furidat alaikum khamsu maktubat al-dhuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Quran apa hadis? Quran apa hadis, Pak? Hadis, bukan Quran. Coba segitu pentingnya sholat. Quran tidak menjelaskan berapa kali namanya naon, enggak ada. Maka hadislah yang menjelaskan itu semuanya. Dah, itu aja contoh satu aja contohnya lah. Bayan ilahi sudah, bayan nabawi sudah paham. Belum cukup kata Syafi'i dalam suratnya kepada yang nulis siapa namanya? Rabi', yang nulis Rabi' bin Sulaiman. Yang sudah paham nas, baik itu nas ilahi atau nas nabawi, belum cukup. Akal harus dipakai, akal. Akalnya ulama, bukan akalnya anjing, bukan. Apal kita mah
ampas kelapa lah, Masya Allah. Akal ikan asin, ampas kelapa, sambal terasi. Petai ya petai. Akalnya ulama harus dipakai. Akal ada dua macam. Ada berapa? Akal kolektif rame-rame memutuskan hukum namanya ijma. Apa namanya? Mana contohnya? Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat ayat 17. Takbiratul ikhram. Niat. Al-qiyamu berdiri bagi yang mampu. Qiraatul Fatihah, baca Fatihah ketika berdiri. Ar-ruku. Bukan Quran, bukan hadis. Naon teh? Banyak, ini contoh satu aja contohnya. Banyak sekali di Quran gak ada, hadis gak ada. Ulama yang menegaskan dengan sepakat. Maka kalau orang tidak taklid pada salah satu imam, terutama Syafi'i, terutamanya di kita, gak akan tahu rukunnya sholat. Yang gak taklid pada Syafi'i, gak akan tahu rukunnya sholat. Ya, kalau hanya Quran hadis saja, gak akan tahu rukun sholat. Kalau ada ustadz sholat, sholatnya bagus. Saya tanya, Ustadz, sholatnya bagus sekali, sujudnya, rukunya sempurna lah. Belajar dari mana ustadz? Oh, saya belajar dari Quran dan hadis. Wallahi demi Allah, bohong. Ada orang ngaku belajar sholatnya langsung dari Quran hadis. Demi Allah, bohong. Kepet saja itu murid saya, bohong. Yang benar dari ayah saya, dari ibu saya, dari musola di sebelah rumah saya. Sejak kecil saya sholat. Itu nanti ayahnya atau gurunya, dari gurunya, mentok pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari gurunya Imam Malik. Imam Malik dari gurunya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah dari gurunya Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid bin Thabit dari Rasulullah, sahabat. Jadi kita sholat ikut Imam Syafi'i, berarti ikut Rasulullah. Dah, itu namanya bayan akliyah jama'i. Ada lagi akal individual, namanya qiyas. Namanya analogi. Penting, kias itu penting sekali, kias itu. Kalau nggak ada kias, nggak bisa ngapa-ngapain. Contoh, kias ada 9. Kias ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitobi, syi'ari, iqna'i. Yang akan saya terangkan 2 saja ya, yang 7 kalau KDDI. Satu aulawi. Wala taqullahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar sama orang tua, ayah ibu. Kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Dah, kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, tempeleng aja, nggak usah ngomong. Boleh nggak? Bisa itu mana? Bisa tidak. Quran nggak larang. Pakai kias. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja dosa, lebih-lebih apa bahasa Indonesia? Komode nempeleng. Namanya kias aulawi. Kias naon? Fabil aula, lebih-lebih apalagi lah. Komode ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Yang dilarang apa ini? Mendekati, jangan mendekati zina. Mendekati haram. Zinanya apa? Coba kalau enggak punya kias aulawi, enggak pakai kias, enggak bisa. Yang kedua, kias burhani. Oh, ini penting ini. Kias demonstratif. Analogik. Sabu-sabu narkoba haram apa halal? Berani mengharamkan di Quran aja? Aja di Quran? Inna sabu ya. Hadis ayat qala Rasulullah as-sabu narkoba heroin kokain haram ayat. Ijma ayat.
sepakat imam 4 bahwa sabu-sabu haram. Ayah, belum ada sabu-sabu zaman waktu itu nggak ada sabu-sabu. Nah, harus pakai kias, namanya kias burhani. Fakta. Misalkan sabu-sabu, hadza muskirun, ini barang memabukkan, wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan masuk kategori khamr, wa kullu khamrin haram. Khamr itu haram, bentuknya apa saja. Di Quran ayat kalau khamr. Selain khamr enggak ada. Khamr ada di Quran, haramnya itu. Berarti kesimpulannya ini barang haram. Hadza muskirun, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wal khamru haram, namanya qaul syarih, legal statement. Wa hadza haram, namanya natijah shadiqah, positive conclusion. Paham tidak? Kalau nggak ada kias, nggak bisa menghukumi sabu-sabu, nggak bisa. Di Quran nggak ada, di hadis ijma saja nggak ada. Maka dengan adanya ijma dan kias, dengarkan Ibu, Pak. Dengan adanya ijma dan kias, lahirlah ilmu yang sangat penting, namanya ilmu fikih. Ilmu apa namanya? Ini haram, ini wajib, ini makruh, ini sunnah, ini ya Allah. Berangkat dari metode ijma dan qiyas. Kalau nggak ada ijma dan qiyas, nggak ada ilmu fikih. Dari Sapinah, Sulam, Fathul Qorib, Fathul Wahab, Fathul Mu'in, Muhadzab, Majmu' 24 jilid, Mahalid 40 jilid. Karena ada ijma dan qiyas. Kalau tak ada ijma qiyas, nggak mungkin ada ilmu fikih. Fikih itu pemahamannya para ulama fikih itu, al-fiqh wal fahmu. Nah, jadi kita harus taklid kepada salah satu imam kita Indonesia, Imam Syafi'i. Kita nggak usah taklid, Quran dan hadis saja cukup. Sini. Saya tanya. Ente bilang Quran dan hadis cukup. Mau tanya saya, hadis yang paling nomor 1 hadisnya saya siapa? Imam Bukhari. Udah cukup. Saya juga tahu, masa mantan ketua PBNU nggak tahu hadis nomor 1 Bukhari? Saya juga tahu. Saya juga tahu hadis nomor 1 teh hadis Imam Bukhari. Tapi ente nggak tahu Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000 itu, yang Sahih 4.000 ditulis dalam Sahih Bukhari, wafat tahun 256, itu Syafi'iyul madhab. Madhabnya Syafi'i. Bukhari teh. Bukhari wafat tahun 256. Baca sampulnya saja, nggak usah isinya. Sampulnya kitab itu, covernya Sahih Al-Bukhari. Jama' wa Tasnif Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Tufiya sanata 256, Syafi'iyul madhab. Ente baru SAG, nggak mau bermadzhab, Masya Allah. SAG, swasta lagi. Dosennya sering nggak datang, dia sering bolos, pas. Hasil bayar 15 juta, SAG. Jadi, harus taklid pada Syafi'i, pada imam lah. Tidak mungkin langsung pada Quran hadis saja. Bukan kita-kitaan makomnya, bukan. Ya, syukur kalau ente bisa, syukur. Nanti ada mujtahid kelima nggak apa-apa kalau ente hebat. Nah ini imam 4 orang terutama Imam Syafi'i berjasa apa tidak? Luar biasa. 24 ini Imam Hanafi dan Imam Malik hidupnya lumayan. Imam Hanafi kaya, jual bisnis kain, bahan kain di pasar Baghdad. Imam Malik kaya, cukup kaya, sejahtera lah. Yang melarat Imam Syafi'i dan Hambali. Makanya biasa rata-rata kalau bermadzhab Syafi'i melarat-melarat. Iya betul. Di Mesir itu, di Mesir 4 madzhab ada semua. Di Mesir 4 madzhab ada semua. Guru saya tuh ada yang Maliki, ada yang Syafi'i, ada yang Hanafi.
Guru saya yang madzhab Maliki lumayan. Ya kayalah, punya mobil, punya rumah bagus. Tapi yang madzhab Syafi'i melarat. Ya. Karena imamnya melarat. Nah, itu namanya qiyas. 2 saja ya, yang 7 masih nanti lagi lah kalau kesini lagi. Tanpa ijma' dan qiyas tidak ada ilmu fikih. Makanya kalau munas kiai-kiai NU, pertanyaan 15 dijawab 2 hari beres. Karena ada ijma' dan qiyas. Malah yang paling banyak qiyas, fikih itu, ijma' sedikit. Coba kalau bukan kiai-kiai NU, jawab pertanyaan 15 pertanyaan 2 tahun belum selesai itu. Hukumnya sholat Jumat di kantor. Di kota besar, Jakarta terutama, di Bandung saya kira sama ya. Tidak mungkin sholat ke masjid, tidak mungkin Jumat ke masjid. Tidak mungkin. Jalan Tamrin, Jalan Sudirman, Jakarta, kalau sholat lari semua ke masjid gitu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Maka di kantor ada sholat Jumat. Ayo hukumnya gimana? Kalau nggak pakai qiyas dan ijma, kalau nggak pakai akal. Hukumnya kripto, Bitcoin, ayo gimana? Hukumnya bursa saham, ayo gimana? Bursa saham itu jual beli yang barangnya belum kelihatan, nggak kelihatan. Padahal di kitab fikih yang dulu harus kelihatan jual beli itu. Nih, saya jual, ya Kak, saya beli, ini saya jual. Akan harus kelihatan barangnya. Ayo, bursa saham gimana? Walhasil pertanyaan yang berkembang ini, kasus yang berkembang, hanya kiai-kiai NU yang bisa mengeluarkan hukum. Karena punya alat namanya ijma' dan ya, alhamdulillah paham. Mau satu lagi cerita ulama yang berjasa besar. Ini yang besar-besar aja ini, ulama besar-besar aja. Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam Asy'ari menetapkan bahwa Allah punya sifat wajib 20. Berapa Bu? Di Quran aja. Apa di Quran ada? Allah itu punya sifat wajib 20 ayat. Hadis ayat? Nggak ada. Itu istilahnya Imam Asy'ari. Bahkan lebih-lebih nih. Sifat nomor 1 naon? Lapal wujud di Quran lapal kalimat wujud. Ayat cari di Quran. Innallaha wujud. Ayat itu. Kalau sami'un basirun. Ayat di Quran. Qadirun alimun. Ayat. Hayyun. Ayat. Kalau wujud nggak ada di Quran. Lapal wujud dan nggak ada. Tapi Imam Asy'ari mengatakan atau berpendapat nomor hiji sifat. Kenapa? Nah, ada alasannya nih. Karena sesungguhnya kita ini tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada, Ahmad ada di masjid. Bisa menggunakan kata Ahmad ada di masjid. Karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham tuh? Kita ini sebenarnya tidak ada. Tapi kita ini diada oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Lapal ada belum ada. Tapi yang ada sudah ada. Alah, paham. Nih, saya jelaskan. Ada dhamir, pronoun, kata ganti. Ayat tilu, bahasa Arab ya. Ana, aku. Anta, engkau. Huwa, dia. Silakan dipakai. Saya dipakai. Ana Said, ana Khalid, ana Hasan, ana Fatimah, ana Zainab. Saya Zainab. Silakan. Tapi nanti mati semua. Payah saudara, payah. Apa? Maut saudara, payah itu kasar ya. Maut semua. Aku Said, aku Hasan, Abu Bakar, mati semua. Aku Zainab, aku Tuti, aku dia. Mati semua. Tidak ada anak lagi sudah. Tinggal anak satu. La ilaha illa ana fa'budni.
Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku saha? Aku Allah. Masa aku Hasan? Oh, bahkan udah mati semuanya. Itu artinya la wujuda illa ana. Hasan tidak ada, Abu Bakar sudah nggak ada, Fatimah sudah mati semua. Tinggal yang ada, tinggal aku. Aku siapa? Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Alhamdulillah paham, agak paham lah. Yang kedua, engkau anta. Engkau Hasan, engkau Abu Bakar, engkau Solihin, engkau Jumadi, engkau Dian, Tuti. Mati semua. Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau saha? Bukan Hasan Khalid, bukan? Udah enggak ada kok. Itu artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Terakhir huwa dia. Dia Hasan, dia Abu Bakar, dia Abdurrahman, dia Tuti, dia Maryam Zainab, mati semua. Tinggal dia satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada yang Tuhan kecuali dia, tidak ada yang wujud kecuali dia. La huwa illa huwa, tidak ada dia kecuali dia. Jadi yang sebenar-benarnya aku saha, yang sebenar-benarnya engkau saha, yang sebenar-benar dia saha. Kita itu pinjam Pak. Pinjam ananya Allah, antanya Allah, huanya Allah, pinjam. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab. Maunya berapa tahun pinjamnya? Nggak bisa jawab. Berapa tahun maunya pinjamnya? Yang benar jawabnya, terserah yang meminjemi. Siapa tahu pulang dari sini, innalillahi wa inna ilaihi. Siapa tahu. Maka kalau ngomong aku jangan keras-keras apa ya. Ini rumahnya siapa bagus ini? Rumahku. Jangan keras-keras ngomongku. Siapa tahu nanti ba'da asar gak bisa ngomongku. Ini mobilnya siapa ini bagusnya? Mobil saya. Jangan ngomong sayanya tuh jangan keras-keras. Yang mobil saya gitu aja pelan-pelan. Siapa tahu nanti ba'da asar gak bisa ngomong saya. Sudah Allah fir'aunhamhu sudah. Paham? Jadi sekali lagi Imam Asy'ari menetapkan yang ada hanya Allah. Kita ini diadakan. Bukan ada kita ini, bukan ada, tapi diadakan. Dan ini kalau saya perdalam ini panjang ini. Makanya kita ini punya unsur anak pinjam dari Allah, harus jujur. Malu dong menggunakan kata aku, miliknya Allah kok kita enggak benar kelakuannya. Kita menggunakan kata aku kan, aku Said nih. Harus benar kelakuannya, amalnya harus benar. Masa kita menggunakan pinjam dari Allah anak kelakuannya enggak benar, malu ah. Itu madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Terakhir, yang berjasa besar, coba siapa? Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan manusia teh punya dua hawa nafsu. Punya berapa? Ghadabiyah dan syahwatiyah. Ghadabiyah syahwatiyah ini penting. Qadru minallah. Tapi harus diarahkan dengan benar. Kalau diikuti kemauannya sesat. Kalau kita kendalikan baru baik. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka takhalli, proses cleaning. Dengan apa caranya? Nah, ini. Hawa nafsu ghadabiyah diniat yang baik. Saya harus jadi gubernur, harus jadi bupati. Kalau saya jadi bupati, gubernur, ini programnya. Jalan bagus semuanya, lebar semua. Fakir miskin saya hapus, sekolah gratis semuanya. MBG nanti gitulah kira-kira. Operasi desa, ini namanya nafsu ghadabiyah tapi untuk hal yang positif. Paham? Maka namanya ganti bukan nafsu ghadabiyah. Namanya kalau baik niatnya
baik tujuannya ibtigha amardhatillah, maka namanya bukan nafsu hudubiyah, namanya himmah. Apa namanya? Strong will, cita-cita. Orang yang paling himmahnya besar Rasulullah SAW. Saya harus menang. Rasulullah tuh gak kayak anjing lah, penakut, kelihatannya penakut. Ya, kelihatannya kalau bapak penakut ya kelihatannya. Karena Muhammad, saya harus menang. Gak mau kalah. Coba, perang Badar 314 melawan 1000 menang. Perang Ahzab 10.000 ngepung kota Madinah. Di Madinah ada orang Islam hanya 800. Menang. Fathu Makkah tahun 8 Hijriah berhasil menang. Maka dikuasai. Pergi ke Taif yang dulu melempari batu. Ahli Taif dulu melempari batu Rasulullah. Menang perang Taif. Perang Hunain menang. Bani Mustalik menang. Perang Mu'tah menang. Yang kalah cuma sekali perang Uhud. Itu pun karena ada beberapa sahabat tidak disiplin, melanggar perintah Rasulullah. Jadi Rasulullah memerintahkan 16 orang di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair, bukan Zaya, Jim, Jubair. Kalau Zubair yang di Mekah itu. Kamu 16 orang sini di atas gunung Uhud. Diem, jangan bergeser. Apapun yang terjadi, jangan bergeser. Pegang panah. Terjadi perang, di bawah umat Islam menang. Umat Islam kalau habis membina orang kafir, satu dapat dompet, cincin, kacamata gitu ya. Dapat bajunya lah, dilucuti bajunya. Terus kelihatan lagi teman saya bunuh orang kafir, dapat rampasan perang. Saya menang naon gitu. Kita diem aja di sini menang naon. Gak dapat apa-apa kita ini. Jadi turun meninggalkan penjagaan. Khalid bin Walid, Amr bin As, waktu itu belum Islam, tahu ada kelemahan. Berputar, bawa pasukan, naik gunung Uhud, nyerang di atas gunung. Umat Islam kalah. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib syahid. Sayyidina Mus'ab bin Umair, qari'u ahli Madinah, syahid. Rasulullah kejeblos lubang. Giginya patah satu. Waktu Rasulullah di lubang, dibenteng oleh 10 sahabat benteng Rasulullah. Yang mati 6. Di antaranya yang mati Abu Dujana. Sahabat Tolha penuh dengan panah badannya. Menghalangi Rasulullah asal jangan kena panah Rasulullah. Dan diisukan Muhammad qadmat. Muhammad telah maut, mati. Kata orang kafir sana, kata musuh. Walhasil kalau anak buah tidak disiplin, begini janjinya nih, begini janjinya. Paham tuh? Tapi disiplin kalau pemimpinnya benar, tapi perintahnya benar baru kita harus disiplin. Walhasil Rasulullah selalu menang. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu. Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang yang selalu menang. Harus menang. Pernah dia nasihat oleh pamannya Abu Thalib. Muhammad, berhenti dulu dakwahnya. Kamu akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Coba kalau Bapak gimana Pak? Berhenti dulu ya aktivitasnya. Oh dibunuh ente ini. Kalau keluar rumah dibunuh kamu ini. Gimana kira-kira? Langsung berhenti ya? Langsung berhenti. Kalau Sayyidina Muhammad jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala adul hadzal amr ma tartu hatta ahlika dunah. Demi Allah seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya menang. Menang atau mati. Gitu ente Bapak, gitu ente. Punya semangat gitu enggak? Pantesan kalahan. Punya semangat gitu ente. Ayo kita bunyi bareng ya. Menang itu wajib. Ayo. Kalah itu dosa. Saya harus menang. Itu apa saja, menang apa aja lah. Bung Karno, coba. Punya apa Bung Karno? Indonesia harus merdeka. Coba. Itu namanya himmah, bukan nafsu hudubiyah, bukan. Ya Hasyim Asy'ari, NU harus besar. Seluruh Indonesia harus ada NU. Coba. Himmah itu. Bukan uang, bukan senjata, bukan paksaan.
Itu namanya him. Ayo dari hari ini, dari hari besok, dari sekarang lah sampai besok kita punya himmah, harus menang. Harus apa? Itu namanya nafsu ghadabiyah menjadi himmah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Ingin punya duit banyak, mobil banyak, rumah banyak, perusahaan banyak. Saya mau jadi konglomerat, menjadi apa? Naga ke-10. Masa naga 9 terus? Kalau niatnya baik, kalau saya kaya ini, hasil bagus lah. Kiai-kiai yang sandalnya lili saya ganti semua. Kiai-kiai yang sorbannya sudah 2 tahun belum ganti saya belikan semuanya. Yang minyaknya masih misik saya belikan nanti. Hugo Boss atau apalah. Louis Vuitton yang 7 juta itu. Nah, setiap kiai minyak wanginya itu parfumnya. Louis Vuitton atau Bulgari yang 5 juta. Atau Jo Malone 3,5 juta. Atau yang lain lah, merek lain-lain. Jangan misik terus, Masya Allah. Itu batuk baunya itu. Sandalnya lili, sarungnya cap gajah duduk, ya Allah. Tasnya itu, tas eta teh, yang paling sedengan, Icolak, Delsi, apalagi Samsonite 3 juta. Kalau mau mahal, Gucci 75 juta. Atau ada Hermes, lebih lagi. Kiai tasnya bukan merek itu, bukan. Di pojok ada tulisan Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Bandung. Kalau saya kaya, itu kiai model gitu saya beresin semua tuh. Yang belum pernah umroh saya umrohkan semua. Baik itu niat itu, baik itu. Dan tujuannya ibtigha amardhatillah. Maka nafsu syahwatiyahnya bukan nafsu syahwatiyah, ganti namanya azimah. Apa namanya? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil adhaimu. Makarim, adhaim, kesuksesan adalah dengan azimah. Ya Allah. Padahal Quran teh wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang diafan larat. Usahakan, ayo usahakan. Kamu mati meninggalkan anak yang sejahtera, cucu yang sejahtera, menikmati harta warisan dari kamu. Perintah Quran itu teh. Walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikr annal ardi yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan dalam kitab Zabur bahwa kekayaan alam, nikel, batu bara, emas, berlian, intan, mutiara, uranium, apalagi timah, dan seterusnya lah, mangan, boksit, granit, besi, tembaga. Di Indonesia ada semua tuh. Indonesia ada semua itu. Untuk hamba-hambaku yang soleh. Itu kita ini. Kata Allah. Itu kekayaan alam untuk kita ini. Yang menikmati malah. Aduh, ayo punya tambang tuh. Ada yang punya tambang? Saya baca 50 orang kaya di Indonesia. Nomor 1 Prayogo Pangestu 1150 triliun. Nomor 2 Sinarmas Eka Cipta, bukan Budi Hartono, BCA yang punya BCA yang rokok jarum 900 triliun. Tapi mati bulan kemarin. Saya kaget loh. Budi Hartono mati, kaget saya. Uangnya 900 triliun. Aduh. Yang ketiga Sinarmas Eka Cipta 750 triliun. Yang keempat Antoni Salim 500 triliun. Nomor 39 Haji Rashid Kalimantan Tengah. Nomor 40 Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Saya cari orang Bandung tak ada. Cecep tak Asep, gak ada Cecep Asep. Ujang. Al-Qur'annya katanya, kata Allah, kekayaan alam untuk hamba-hambaku yang soleh. Jadi
kaya itu wajib, melarat itu dosa. Ayo, kaya, melarat, dosa. Paham. Sayyidina Utsman, sahabat Utsman yang sudah dikasih tahu pasti masuk surga. Ada 10 sahabat yang pasti masuk sudah dikasih tahu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah. Sayyidina Utsman yang sudah pasti masuk surga pernah sedekah gandum diangkut dengan onta 700 onta. Ya karena kaya dan roman dan dermawan. Bahasa Sunda naon roman teh? Bahasa Sunda apa? Merehan. Kaya dan tapi kalau yang nggak punya bisa sedekah segitu. Ayo, ibu pernah sedekah berapa karung beras? Jangan melarat dan pelit juga sih. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengar nama itu? Wali kutub ada 4. Syekh Abdul Qadir Jailani, Abil Hasan Asyadili, Hasan Rifai, Said Ahmad Badawi. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani suatu ketika ziarah kubur ke Mesir. Beliau orang Baghdad. Ziarah kubur Imam Syafi'i tadi. Syafi'i di Dusun Fustat. Ya, tahlil, doa-doa, selesai. Melihat masyarakat Dusun Fustat melarat-melarat. Banyak yang tidak punya rumah. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar. Dihibahkan kepada penduduk Dusun Fustat. Yang ada kuburan Syafi'i, kuburannya Abi Zakr Al-Ansori, kuburannya Ibnu Hajar Asqalani juga di situ kumpul. 10 hektar untuk masyarakat Fustat yang enggak punya rumah. Sampai ayeuna, sampai sekarang rusun 4 lantai di gerbang tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali kaya merehan ya, merehan. Kalau ente wali bukan? Bukan. Kaya ente. Dermawan emerahan ente. Wali bukan, melarat pelit. Masya Allah, sempurna. Kiai Wahab, pendiri NU yang kedua, mensosialisasikan NU sampai ke Palembang. Ke Palembang jumpa Kiai Kamil Soleh, asli orang Semarang. Berdiri NU di Palembang. Ke Banten, Menes, Pandeglang. Jumpa Kiai Abdurrahman. Jadi istrinya Pak Hafid Utsman. Cuma cucunya itu. Maksudnya Kiai Abdurrahman, pendiri NU. Pandeglang, Banten. Ke Bogor, Ajengan, Pagentongan. Pertama NU di Bogor. Betawi, Guru Marzuki Cipinang. Cirebon, Kiai Abbas. Lasem, Bamasum. Semarang, Kiai Ridwan. Kudus, Raden Asnawi Kudus. Cepu kayak Usman, Lombok Tengah. Itu tahun 30-an loh, tahun 34 atau 35 lah gitu. Kayak apa jalan, kayak apa transformasi. Ya Allah, sampai Lombok Tengah. Berdiri NU di Lombok Tengah, Kiai Hasun dan Kiai Faisal. Itu Kiai Wahab muter-muter mensosialisasikan NU tanpa proposal. Uangnya sendiri itu. Kita ini NU sekarang ini jasa Kiai Wahab. Fikron wa amalan wa malan. Kita apa-apa bikin proposal ya. Masya Allah. Waktu Rasulullah Mi'raj, melihat ada orang bangun dari kuburan Ba'ats. Tinggi besar. Tinggi, gagah besar. Setelah didekati, Rasulullah mendekat. Mukanya bolong, gak ada dagingnya, pipinya. Bolong. Tinggi besar dan mukanya bolong. Rasulullah kaget. Man huya Jibril? Itu siapa Jibril? Gagah mukanya bolong. Oh itu umat ente yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta di kitabnya ada, bukan saya ngarang, ada di kitabnya. Yang rajin minta-minta, di bahasa saya proposal lah. Nah, walhasil nafsu syahwatiyah menjadi azimah apa? Satu lagi. Pintar itu wajib. Talabul ilmi, dari itu tahu semua itu dari tahu semua. Jadi pintar itu wajib, bodoh itu dosa. Ayo, pintar itu bodoh
menang, kalah, kaya, melarat. Saya lagi berada di tengah-tengah orang dosa-dosa semua ini. Enggak, bercanda. Itulah tasawufnya Imam Ghazali, menggabungkan antara realistis kehidupan duniawi dan tujuan lil akhirah. Yang untuk akhirat ada di hati. Hati itu namanya nafkhah rabbaniyah, divine of God, tiupan dari Allah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Setelah saya membentuk Adam dari tanah jadi, saya tiupi ruh saya. Jadi kita ini Pak, Bu, ada unsur roh Allah kita ini. Jangan sembarangan loh. Apa itu? Hati. Maka iman ada di hati, bukan di bibir. Iman ada di hati, bukan di akal. Orang pintar banyak. Malah ahli filsafat Islam banyak. Ahli ilmu kalam juga banyak. Tapi belum tentu imannya tebal itu. Belum tentu. Iman di hati, bukan di akal. Pakai ilmu kalam. Itu sekedar alat ilmu kalam teh. Bukan di bibir, diucapkan berkali-kali. Saya beriman. Enggak. Kata Imam Ghazali, hati. Hati. Ini kalau terangan hati ya panjang ya. Tiga aja. Bagian di hati nomor 1, basirah. Apa? The eye of heart. Penglihatan mata hati. Kita semua punya basirah. Bal insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adhirah. Setiap manusia punya basirah. Untuk apa basirah itu gunanya? Kalau ini mata ini namanya basor. Apa namanya? Mata ini. Untuk melihat mana cantik, mana gak cantik, mana putih, mana hitam, mana mancung, mana pesek. Ini nih. Tapi kalau basirah untuk mengetahui mana baik, mana buruk. Fa'alhamaha fujuraha wahadainahun najdain. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghaib. Itu basirah. Ini salah, ini benar. Jujur itu benar. Korupsi itu salah. Nipu, bohong, manipulasi, markup anggaran itu salah. Ada orang mengatakan si bapak itu tergoda setan korupsi. Bukan tergoda setan, bukan. Jadi saya tahu ini uang negara, haram saya ambil. Setan bisikin, wazayyanu fi amalim. Ambil kesempatan. Kapan lagi orang nggak ngambil? Kebutuhan banyak. Kalau saya tergoda ngambil kan gitu ya. Itu namanya waswasatus syaitan. Apa namanya? Tapi kalau korupsi direncanakan 6 bulan sebelumnya, bikin proposal, di situ ada dibikin peluang-peluang markup dan berhasil, itu setan pun geleng-geleng kepala itu. Pinter amat orang, saya aja nggak bisa bikin proposal kayak gini. Jadi kalau tergoda setan gampang. Katanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lari setan sudah. Jadi kalau dari tadi sudah 6 bulan direncanakan, setahun lalu sudah direncanakan, itu namanya hawajis nafsaniyah. Apa namanya? Direncanakan dengan baik mau korupsi atau mau kejahatan apa sajalah, terencana dengan baik, itu namanya hawajis, bukan wasawis syaitan, bukan. Hawajis nafsaniyah. Dah. Basirah penting untuk mengenal baik buruk, benar salah. Kalau sudah tahu ini benar ini salah, akan estafet pada bagian kolbu yang kedua, namanya domir. Apa namanya? Conscience. Moral. Apa fungsinya? Dia akan mengeluarkan perintah atau larangan. Kamu tahu sholat itu baik atau jujur itu baik, lakukan. If'al, do it. Kamu tahu korupsi itu jahat, jangan lakukan. Itu yang suaranya moral tuh. Jangan lakukan. Don't do that. Itu suara moral, conscience. Tapi moral ini ada 3 grade. Ada berapa? 1, moral istimai, moral lingkungan. Kalau lagi di daerahnya, tengah-tengah muridnya bagus. Seperti betulan lah, sungguhan lah. Berangkat Jumat jam 10, duduk depan sendiri, stop awal. Kalau lagi di tengah-tengah keluarganya, tengah-tengah santrinya. Kalau ke Jakarta, ke Singapura, ke Bangkok, wallahu a'lam. Itu orang punya moral, sayang hanya sebatas lingkungan. Yang jahat, yang gak punya moral seperti apa? Di depan mertuanya kurang ajar, gak punya moral sih. Minimal kalau di tengah-tengah keluarganya bagus, masih punya moral masih. Yang kedua, moral konuni, legal formal.
Ada SK, ada gaji, ada honor, jalan, saya kerjakan. Nggak ada SK, ngapain? Ada ceramah, ada amplop, ceramah. Nggak ada amplop, ngapain? Ini orang punya moral, dia punya moral. Daripada gaji diterima, kerja enggak. Ayo tuh yang kita ada di sini. Yang ketiga, moral yang paling mulia, moral ukurannya dini agama. Kapan saja, di mana saja, ada SK atau enggak ada SK, kalau terpanggil itu kewajiban, lakukan. Kalau itu salah, tinggalkan. Bukan karena siapa-siapa. Namanya moral dini, dhamir dini. Nah, istafti qalbak al-birru matma'anya qalbuk wal ithma haka fi nafsik. Tanya pada hatimu sendiri. Kalau kamu lakukan dengan tenang, kita lakukan dengan tenang, teman-teman tahu semua senang malah. Masuk medsos senang malah. Itu pasti yang kamu lakukan itu benar. Barang benar lah. Tapi kalau kamu lakukan sesuatu, tetangga jangan tahu, istri jangan tahu, anak jangan tahu, pasti dosa itu. Wal isma haka fi nafsik wa taraddada bis sadr. Ragu-ragu dalam hati pun, maju mundur pertama kalinya, tapi kalau tiap hari ya lancar sudah. Itu dosa pasti. Akan melakukan sesuatu kok maju mundur, tengok kanan tengok kiri, berarti aku melakukan itu dosa. Don't do that, kata dhamir. Nah, kalau kita sesuai dengan basirah dhamir, maka ada hakim. Kita mendengar hakim namanya Fuad. Apa namanya? Hakim ini nggak bisa disuap. Maka zabal Fuadu maro'a. Tidak pernah bohong Fuad ini. Ini hakim. Kalau kita melakukan sesuai dengan basirah benar, sesuai dengan perintah dhamir, kita lakukan, maka Fuad akan mengatakan, kamu benar, kamu baik. Jadi kalau basirah mengatakan korupsi itu jelek, kemudian moral mengatakan jangan lakukan, kita lakukan, maka Fuad akan berkata, kamu kurang ajar, kamu salah. Paham? Itu namanya Fuad. Maka nanti di akhirat itu kalau dihisab, bukan satu-satu malaikat duduk, ayo hakim satu, enggak begitu, enggak. Di akhir nanti, kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Dirimu sendiri yang akan menghakimi kamu sendiri. Kamu sendiri yang akan menjatuhkan hukum pada kamu sendiri. Kita ini ashabil jannah, ashabil nar. Kita sendiri nanti. Bukan malaikat satu-satu maju dihakim itu. Berapa ribu tahun, berapa juta tahun. Paham tuh? Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Kelihatan orang soleh mukanya putih, walaupun waktu di dunia hitam. Orang yang tidak soleh mukanya hitam, walaupun di dunia putih. Gitu. Itu Fuad. Nah, biasanya Fuad ini menegur kita pertama kali. Saya pertama kali korupsi. Waduh, kamu jahat, kamu kurang ajar, kamu salah. Jangan rasa deg-degan. Besoknya korupsi lagi, besok korupsi lagi, terus korupsi terus. Lama-lama Fuadnya pelan-pelan. Kamu salah, kamu salah. Pelan-pelan tapi. Enggak membentak, enggak. Terus-terusan selama menjabat korupsi terus. Hilang Fuadnya sudah. Enggak bersuara sudah. Nanti bersuara kalau sudah di rumah sakit impulsnya 16. Udah cengap-cengap. Serangan jantung lah, stroke lah. Nah, itu nanti itu baru ingat, ya Allah, sembuhkan kami, nanti saya akan tobat. Fuad itu, yang ngomong Fuad itu, saya kurang ajar, mas saya ini kurang ajar, sembuhkan, beri kesempatan untuk bertobat. Atau naik pesawat, orang pesawatnya, ya Allah selamatkan, saya akan bertobat, saya akan memperbaiki diri sendiri, saya banyak salah. Nanti kalau sudah mendarat selamat, begitu nggak masih? Ingat kepada Allah begitu nggak? Apa sudah kumat lagi? Naik kapal bocor, mau tenggelam, ya Allah selamatkan saya banyak kurang ajar, saya banyak kesalahan, saya banyak dosa. Udah selamat, gimana? Itu namanya Fuad. Dan mari kita usahakan ingat pada Allah selalu ingat pada Allah sekarang juga, seperti kita ingat pada Allah ketika sakit, ketika naik pesawat mau jatuh, ketika naik kapal mau tenggelam. Itu kita ingat pada Allah sekarang seperti ketika masih dalam keadaan darurat. Inilah namanya Fuad. Masih ada dua lagi kekuatan hati, tapi kalau saya terangkan percuma juga sih. Asror dan lataif. Aduh percuma kalau saya terangkan, dah percuma. The secret of power. Kekuatan misteris. Bisa memahami yang misteri. Kayak Gus Dur. Contohnya Gus Dur contohnya. Waktu baru dioperasi,
Di kamar itu ada 5 orang. Saya, Pak Muhaimin, Pak Saiful Yusuf, Menteri Koperasi Cakrawardaya, dan Ketua Golkar Jawa Tengah, pengusaha Haji Wisnu namanya. Ya kita di pelan-pelan ngobrol pelan-pelan. Tiba-tiba Gus Dur ngomong gini, mengko aku jadi presiden, nanti saya jadi presiden. Kita orang lima ini kaget ini, Gus Dur udah konslet. Ya karena di operasi juga syaraf kan, konslet sudah. Betul jadi presiden. Pernah jogging, jalan-jalan pagi, mampir ke rumah saya, sekitar jam 7:30 lah. Minta air putih, minta roti tawar, saya buka AC, tidur. Ulem, saya mengorok. Begitu 20 menit bangun, sampai Kang Said kalau sudah usia 56 tahun dari Ketua Umum PBNU. Benar, waktu Muktamar Makassar umur saya 56. Prabowo itu orang baik, dipecat jadi Pangkostrat tidak melawan. Tidak melawan pakai pengacara, enggak. Cuma pergi ke Jordan 1 tahun itu aja. Orang baik, mengko bakale nanti akan jadi presiden kalau sudah tua. Benar lagi. Wah banyak kalau Gus Dur. Ini namanya kekuatan asror. Kekuatan apa? Bisa, enggak bisa. Gus Dur itu lengser jadi presiden. Pakaian yang diterima selama jadi presiden 23 bulan tidak dibawa pulang. Jas bagus-bagus. Batik setiap minggu baru waktu jadi presiden. Batik itu setiap minggu baru. Pulang keluar istana tidak dibawa, tinggal semuanya. Sepatu, batik, jas, baju, tas. Bisa nggak buat ente? Bisa nggak kita tiru? Nggak punya kartu kredit bank, nggak punya. Kalau habis ceramah di Jawa Timur, muter-muter 5 hari, pulang dapat amplop banyak. Di kantor PBN dibagi, yang bawa pulang cuma 1. Tuh namanya kekuatan asror. Dia nggak pernah memikirkan anak saya nanti makan dari mana, bisa punya rumah apa enggak, bisa punya mobil apa enggak. Ketika Gus Dur wafat, hanya Mbak Lisa dan Jenny yang punya rumah, lainnya belum. Bisa kayak gitu bisa. Itu namanya maqaum tajrid. Sudah without everything. Sudah nggak bikin apa-apa, pasrah pada Allah. Yang terakhir kekuatan kolbu namanya lataif. Apa namanya? The soft power. Dulu ayah saya kalau memaknai lataif, sesuatu barang lembut, sesuatu yang lembut, aduh sulit tuh. Sekarang gampang, software yang bisa memantau ruh mahfud. Kita punya software dalam hati kita, karena kita nggak pernah diasah ya, hitam jadinya. Contoh, Sayyidina Umar dapat surat dari gubernur Mesir, ya Amir Mukminin, Sungai Nil sedang surut. Biasanya kalau lagi surut gini zaman dulu sebelum Islam berarti minta tumbal. Gadis cantik diberi perhiasan lengkap, gelang kalung dan seterusnya dilempar ke sungai. Nanti air datang ditelan oleh air. Tumbal. Sekarang udah Islam bagaimana ini? Sayyidina Umar ambil kertas, ambil pulpen kepada saudara Sungai Nil. Kalau kamu mengalirkan air karena Allah, mengalirlah, kami butuh Anda. Kami sangat butuh pada Anda. Tapi kalau kamu mengalir air karena ingin gadis cantik, gak usah ngalir, saya gak butuh. Bawa ya ke Mesir, dilempar ya. Bawa ke Mesir, dilempar ke sungai ini. Datang airnya sampai ayana, gak pernah surut. Sebenarnya kekuatan latifah. Banyak contohnya, banyak lah, itu saja ya, salah satu aja lah. Itu di sejarah ada, bukan saya ngarang. Di kitab sejarah ada itu cerita itu. Sayyidina Umar kirim surat pada Sungai Nil. Datang airnya sampai sekarang gak pernah surut. Ya Allah, namanya kekuatan apa? Lataif. Mudah-mudahan kiai-kiai di Bandung ayanu asrnya kuat, lataifnya kuat. Bukan sekedar amin, jangan amin tuh. Jawabnya siap, jawabnya gitu, siap jawabnya. Ayo, kita harus pinter. Siap enggak? Bukan amin, bukan. Kita harus menang, siap? Kita harus kaya, siap? Itu loh. Dan kita harus hati kita hati yang bersih, siap? Masya Allah. Saya kira itu saja. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afu anhu waj'al jannah wa mathwah. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanih wa in kana muhsinan fazid an sayyi'atih.
wa ba'id baina wa baina khotoyah kama ba'adta masyriqal maghrib waghsil min khotoyah bil ma'i wa thil barad wa naqi min khotoyah kama qasabul abyad min danas. Bismillah wa ala millati Rasulillah iftah abwaab as-sama'ika li ruhi fa innahu 'abduka al-faqir ila rahmat wa maghfiratik. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.